Ya, dan masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia dan kita masih berbicara tentang indeks perilaku anti korupsi 2015 yang sudah dikeluarkan, baru saja dikeluarkan oleh BPS. Dan kalau kita berbicara tentang korupsi, memang tidak ada habisnya. Ini dari yang grassroots, dari yang paling bawah hingga paling atas ya. Jadi memang semuanya harus dicari solusi terbaiknya seperti apa. Kita kembali ke Pak Pahala. Pak Pahala, ini kalau kita lihat IPAK ini sendiri merupakan aplikasi atau penerapan dari PP, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 yang dijalankan oleh BPS. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah implikasi jauh ke depan long term-nya itu seperti apa sebenarnya yang diharapkan oleh pemerintah, BPS dan juga kemungkinan besar adalah KPK. Jadi mirip dengan itu ya, kita segmenkan gitu ya. Jadi korupsi itu kalau kita kenal ada 3 macam. Yang ini nih, yang petty corruption nih, yang pelayanan publik, jumlahnya kecil gitu. Yang kedua yang kita bilang korupsi yang sistematis gitu. Ada kan sekantor isinya kok rasanya apa aja harus bayar gitu ya. Nah, yang terakhir yang lebih canggih lagi kita bilang dia lewat regulasi ya. Misalnya lewat dia ngeluarin peraturan yang efeknya nanti dia bisa untung kira-kira gitu. Nah, kalau untuk yang pertama sama kedua, itu pencegahan dan penindakan KPK jalan. Pasti gitu. Karena biasanya jumlahnya di atas 1 miliar. Gitu. Tapi yang petty corruption ini, penindakannya hampir nggak ada. Karena yang kecil-kecil itu ya, 100.000, 200.000 gitu. Tapi itu masif se-Indonesia lah kalau kita bilang. Ya. Ngurus apa aja lah waktu itu, begitu kan. Nah, makanya kita pikir kalau yang untuk petty corruption kayak ini, kita begitu baca IPAK ini, kita pikir, aduh, kayak pencegahannya harus lebih banyak gitu kan. Karena nggak mungkin ditangkap. Kalau yang besar-besar itu kalau ditangkap adalah sedikit jeraknya gitu ya. Paling nggak kalau tahu kita nyadap gitu, yang lainnya ditakut, misalnya gitu ya. Kalau yang kecil ini kan nggak mungkin. Karena jumlahnya kecil, di bawah 1 miliar pasti gitu. Hanya kalau dibiarin salah juga kita. Nah, makanya kita cegah nih. Nah, kita lihat lewat sistemnya saja gitu. Kita perkenalkan yang pokoknya kalau pengurusan pelayanan publik itu kuncinya kalau transparan kok rasanya udah menolong banyak. Ya, kita lihatlah pelayanan terpadu satu pintu, PTSP ini. Nah, model begitu. Kalau harus seminggu, sebut seminggu. Kalau butuhnya dokumen ABCD, sebut gitu. Tapi jelas gitu semuanya. Jadi orang juga tahu gitu, saya memenuhi syarat apa enggak gitu. Nah, itu yang kita dorong sekarang lewat kita bilang bupati-bupati baru ini. Tahun depan ada pilkada lagi 2017. Kita akan masuk lagi ke yang terpilih baru. Kita pikir 3 tahun, akhirnya kan habis tuh 500 lebih gitu. Nah, kita akan masuk ke sistem. Karena kita pikir ini biar kecil tapi dampaknya kalau jumlah yang menderita gitu lebih banyak gitu. Pelayanan publik hampir semua ngerasain kan, dari kalau kita bilang dari RT RW kecamatan, tilang, pengadilan sampai KTP hampir seluruhnya. Jadi kesannya semua. hidup aja harus nafasnya kita pakai uang ya Pak ya. Nah, ini sebenarnya andil masyarakat juga cukup besar dalam indeks untuk PT corruption ini. Tapi sebenarnya tanggapan masyarakat sendiri seperti apa sih? Kita saksikan dalam tayangan berikutnya. Masyarakat sekarang ini sudah lebih mengerti ya tentang anti korupsi itu. Karena apa? Kita bisa lihat aspirasi masyarakat ini sekarang sudah lebih banyak gitu menonjol dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan dari tahun-tahun sebelumnya saya rasa ya pasti sudah sekarang udah kita sudah mulai aware ya untuk semua perilaku anti korupsi atau kegiatan-kegiatan itu. Itu mungkin ditolong dengan media sosial, dengan televisi atau yang lainnya yang juga udah banyak mensupport atau memberitakan tentang korupsi itu sendiri. Sebenarnya masyarakat sudah ngerti ya Mbak, udah banyak yang ngerti. Cuman ada perasaan kadang sungkan, nggak enak karena udah terlanjur terbiasa. Jadi yang namanya RT, RW apa gimana di mana aja itu yang lebih atas lah. Yang lebih atas merasa aku punya kuasa, jadi aku berhak buat minta. Kalau saya sih untuk saat ini lebih peduli ya daripada sebelumnya. Karena apa? Karena semakin kesini saya semakin melihat bahwa dengan adanya korupsi itu lagi-lagi masyarakat yang dirugikan gitu. Jadi saya lebih aware dengan itu. Ya memang harus Mbak, kita harus peduli gitu ya, anti korupsi itu memang harus peduli gitu. Karena kalau diteruskan menjadi apa negara ini? Kalau kepedulian terhadap korupsi ini memang harus ditumbuhkan dan memang kepeduliannya harus semakin ditingkatkan. Bukan hanya dari pribadi, tapi kelompok-kelompok di samping kanan kiri kita harus lebih digugah lagi agar kepedulian kepada korupsi ini semakin terbuka ya.
kalau melalui prosedur kan sepertinya nggak ditanggapi, tapi kalau misalnya kasih uang licin gitu 1 jam juga selesai gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh masih aja walaupun sudah ada larangan dari pemerintah gitu. Oh pernah. Pernah mungkin ada di tingkat, malah di tingkat RW ya, RW juga di kelurahan, dan banyak sih instansi yang lain. Saya juga pernah di pelayanan publik yang lain ada. Saya pernah mengalami 2 kali ya terkait hal tersebut. Yang pertama saat pembuatan kartu kuning. Di situ jelas-jelas tertulis bahwa dalam pembuatan itu gratis. Tapi pada akhirnya setelah kartu itu keluar, saya dibawa ke ruangan khusus untuk dimintakan uang pelicin. Itu yang pertama. Yang kedua saat saya membuat surat keterangan hilang dari kepolisian. Itu juga sebenarnya kan pada hakikatnya itu gratis ya. Tetapi setelah pembuatan itu lagi-lagi saya dibawa ke tempat terpisah untuk dimintakan uang pelicin lagi. Pernah diminta uang sekian, KTP hanya sama kakak, terima jadi, oke saya bilang kasih. Ternyata yang jadi hanya KTP, tapi kakaknya ditunggu-tunggu nggak keluar. Akhirnya saya melangkah ke kelurahan, dicari di kelurahan, itu belum ada. Oke, hampir semua paham, peduli ya. Tapi ternyata semuanya juga pernah mengalami. Betul, Dan bahkan tadi ada yang dibohongin ya, Betul, KTP dan kakak ternyata cuma KTP. Ini gimana? Ternyata apakah ini rata gitu indeksnya di setiap daerah? Atau khususnya untuk di ibu kota yang katanya pelayanan 1 pintu? Kalau ini indeks ini indeks nasional, jadi kita tidak bisa lihat Tidak per ambil daerah. per ini Memang ya? tidak diniatkan ya, tapi buat KPK sih, udahlah kira-kira ini tiap daerah juga kurang lebih sama lah. Ya. Tapi yang menarik soal perilaku dari masing-masing kelompok masyarakat. Yang pertama, yang orang kota itu lebih berani protes. Lihat tadi kan dia bilang, saya mengalami ini. Ayo kita gugah orang lain supaya gitu. Jadi surveinya bilang, yang kota itu lebih berani bilang tidak, yang desa lebih nurut. Gitu. Jadi ini kita juga baca ininya, sehingga kalau kita pergi ke kabupaten yang katakanlah kota kecil gitu, kita pasti akan lebih peduli karena ini pasti lebih banyak yang diem. Katanya yang protes. Kalau di kota kan orang suka protes, kenapa buat apa ini Pak? Gitu kan. Nah sebenarnya kita sebut sistem pelayanan terpadu itu, satu prosedurnya jelas, waktunya jelas, tapi ada yang komponen ketiga, ada namanya kita bilang pengaduan. Itu satu paket tuh, satu paket gitu. Ada beberapa DKI misalnya dia pakai SMS bisa. Kalau yang ke KPK ada pengaduannya, tapi pengaduan korupsi. Ini juga kita lagi pikir yang diberitain korupsi miliaran, yang orang rasain korupsi di level ini. Begitu dibuka pengaduan, 8.000 sampai 9.000 surat tiap tahun. Tiap tahun. Padahal yang jadi kasus mungkin cuma 50 saja kan. Itu dia. Nah itu jadi nggak nyambung nih. Kita pikir masyarakat juga harus lebih berani bilang enggak. Tapi kalau ada permasalahan kecil seperti tadi untuk buat KTP atau apa di tingkat RT RW kelurahan kecamatan, walaupun nominalnya mungkin tidak terlalu besar, tapi yang membuat kita adalah sedikit tidak nyaman. Nah, apakah hal-hal tersebut bisa dilaporkan Pak supaya meminimalisir jumlah korupsi itu dari yang bawah-bawah sehingga tidak menjadi besar? Saya jamin bisa. Karena yang namanya pelayanan terpadu itu bukan hanya pelayanan aja. Kalau nggak puas juga kemana dia. Nah itu pasti ada saluran, entah ada boxnya gitu, atau ada nomor SMS yang bisa dihubungi. Sekarang media sosial mungkin lebih ini. Dan kita bilang itu satu paket. Nggak bisa dia install hanya prosedur dan dokumen apa yang diperlukan, berapa lama prosesnya. Nah kalau orang mau nanya kemana? Lantas kalau nggak puas kemana? Gitu. Nah, itu jadi paket yang harus ada. Gitu. Jadi memang harus ada ya untuk bagian itu, dan itu yang sering terlupakan. Betul, Akhirnya jadinya ada celah yang dimanfaatkan. Nah ini kalau misalkan tadi kalau ada ketimpangan yang seperti tadi, ada penyalahgunaan, bagaimana melapornya ke KPK dan sejauh mana KPK bisa langsung menyikapi ini yang masalah kecil lah Pak ya. Nah kita bahas setelah jeda berikut ya. Tetap bersama kami di Ala Indonesia.